رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita meneruskan kembali kajian kitab Sifat Salat Nabi di Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada bab italatu hadzal qiyam wa wujub al-itminan fihi. Qala Syekh rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم وكان يأمر بالاطمئنان فيه فقال لمسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما أخذه. Bab melamakan berdiri dan wajibnya tumakninah di dalamnya. Maksudnya melamakan berdiri setelah bangun dari ruku, i'tidal. Berdiri di sini maksudnya berdiri ketika seorang bangun dari ruku, yaitu i'tidal, dan wajibnya tumakninah di dalam i'tidal. Jadi dalam i'tidal seorang diwajibkan untuk tumakninah dan melamakan i'tidalnya, tidak terburu-buru. Kata Syekh rahimahullah, dahulu Nabi SAW menjadikan berdirinya beliau lamanya sama seperti rukuknya, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Nabi SAW lamanya beliau ruku, lamanya beliau i'tidal, lamanya beliau sujud itu berdekatan waktunya. Artinya antara yang satu dengan yang lain lamanya kurang lebih sama. Bal kana yakumu ahyanan hatta yaqula al-qa'il qad nasiya. Dan terkadang beliau SAW memanjangkan berdirinya atau menjadikan berdirinya itu lama sampai-sampai makmum atau para sahabat yang berada di belakangnya mengira bahwasanya Nabi SAW telah lupa kalau sedang i'tidal, saking lamanya i'tidal. Padahal beliau SAW tidak lupa, cuman beliau memang memanjangkan berdirinya. Jadi seorang ketika i'tidal hendaknya tidak terburu-buru, namun tumaknina sebelum ia sujud. وكان يأمر بالاطمئنان فيه فقال لمسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما أخذه. Dan beliau SAW menyuruh orang yang salatnya buruk untuk tumaknina ketika i'tidal, sebagaimana sudah kita sebutkan hadis al-musi' salati, hadis orang yang salatnya buruk, ketika Rasulullah SAW menyuruhnya untuk kembali salat, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah salat karena engkau belum salat. Di antara pesan atau hadis yang disebutkan Nabi SAW, beliau mengatakan tsumma rfa' ra'sak, kemudian angkat kepalamu dari ruku sampai engkau sempurna berdiri, dan kembali semua tulang-tulang atau sendi-sendi ke tempatnya. Kata para ulama maksudnya di sini artinya bertumakninal engkau dalam i'tidal sampai semua sendi-sendi, semua tulang-tulang sudah kembali, tidak terburu-buru, baru kemudian bergerak untuk sujud. Wa fi riwayah wa idza rafa'ta fa'aqim sulbak warfa' ra'sak hatta tarji'al 'idham ila mafasiliha. Kata Nabi SAW, apabila engkau mengangkat kepalamu maka tegakkan punggungmu. Warfa' ra'sak, angkat kepalamu. Hatta tarji'al 'idham ila mafasiliha, sampai kembali semua tulang-tulang itu ke tempatnya, sendi-sendi kembali ke tempatnya. Maksudnya itminan, tumaknina. Jangan terburu-buru, jangan sampai kita belum sempurna berdiri sudah langsung bergerak untuk sujud. Karena Nabi mengatakan, idza rafa'ta fa'aqim sulbak. Kalau engkau mengangkat kepalamu, tegakkan punggungmu dulu. Jangan punggungnya belum tegak, sempurna berdiri sudah langsung sujud. Karena ini tidak dinamakan tumaknina. Memang tumaknina maksudnya dia sebagaimana kata Nabi SAW, tegakkan dulu punggungnya sampai semua kembali posisinya ke semula,
baru kemudian dia bergerak untuk sujud. Ini yang maksud dengan tumaknina. Dan tumaknina sebagaimana kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tumaknina ini rukun dalam salat. Sehingga kalau ditinggalkan maka salatnya tidak sah. Ketika suatu rukun itu ditinggalkan maka salatnya tidak sah. Berbeda dengan wajibatus salat. Kalau wajibatus salat ketika ditinggalkan bisa ditutup dengan sujud sahwi kalau memang tidak disengaja. Namun kalau rukun tidak bisa ditinggalkan, harus didatangi. Makanya seorang ketika sholat jangan terburu-buru, baik ketika dia ruku atau dia i'tidal atau dia sujud, hendaknya tumaknina. Karena tumaknina rukun tersendiri. I'tidal sendiri, tumaknina itu rukun tersendiri. Tumaknina ketika i'tidal. Maka ketika seorang i'tidal bangun dari ruku, hendaknya dia tidak terburu-buru. Wa dzukira lahu annahu la tatimmu salatan li ahadin minan nasi idza lam yaf'al dzalik. Dan kata Nabi SAW, tidak sempurna salat seorang sampai ia melakukan yang demikian. Artinya dia menegakkan punggungnya sampai kembali semua tulang-tulangnya ke posisi semula. Wa kana yaqul la yanzurillahu ila salati 'abdin la yuqima sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yanzurillah, Allah tidak melihat salatnya orang yang tidak menegakkan punggungnya antara rukuknya dan sujudnya. Artinya ketika i'tidal dia tidak menegakkan punggungnya, maka Allah tidak melihat pada salatnya. Allah tidak akan melihat pada salatnya. Ini menunjukkan pentingnya seorang untuk tumaknina ketika dia i'tidal. Baik. Kemudian ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan i'tidal. Yang pertama masalah wad'ul yadain, posisi tangan. Karena dalam hadis ini maupun hadis yang setelahnya, Nabi SAW hanya menyebutkan tentang posisi punggung. Artinya punggung itu harus ditegakkan sampai kembali pada posisi semula. Namun masalah posisi tangan, kemana posisi tangan? Apakah tangan itu kembali seperti sebelum dia ruku, artinya al-qabd, kembali diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau posisi tangan itu irsal, artinya dibiarkan. Ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebabnya karena tidak ada dalil yang khusus yang menunjukkan posisi tangan Nabi SAW ketika bangun dari ruku. Tidak ada dalil khusus, makanya terjadi perselisihan. Pendapat pertama mengatakan disunahkan untuk al-qabd, disunahkan untuk meletakkan tangan kanan pada tangan kiri. Ini berdasarkan hadits Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra fi shalah. Kata Sahal, kana nas, dulu para sahabat diperintahkan yu'marun an yada'a ar-rajul, seorang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika salat. Kata fis shalah di sini umum. Maka kata sebagian ulama, maka masuk di dalamnya berdiri setelah ruku. Karena Nabi mengatakan fis shalah, dalam salat. Tidak mengatakan berdiri pada ketika membaca saja, namun mengatakan di dalam salat. Sehingga sebagian ulama mengambil keumuman hadis ini dan mengatakan bahwasanya berdiri setelah i'tidal itu sama seperti berdiri sebelum ruku. Posisi tangan yaitu al-qabd, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini yang dipilih oleh sebagian ulama. Pendapat kedua mengatakan irsal. Dan pendapat pertama ini kebanyakan dipilih oleh ulama-ulama di Saudi, seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah. Mereka memilih untuk al-qabd, meletakkan posisi tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri berdasarkan hadis ini. Karena tidak ada dalil khusus posisi tangan setelah ruku, maka mereka mengambil dalil ini, menjadikan hadis ini sebagai dalil. Adapun pendapat yang kedua yaitu al-irsal. Irsal, tidak qabd, artinya membiarkan tangan terbuka, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau memilih untuk irsal. Dalilnya apa? Beliau mengatakan tidak ada satupun dalil
yang menunjukkan bahwa Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya setelah ruku. Sedangkan salat, kata beliau rahimahullah, kalau kita melihat dari awal salat sampai akhir salat semuanya ada dalilnya. Bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi mata seseorang, punggungnya, kepalanya, dan lain sebagainya. Kalau seandainya posisi tangan setelah ruku itu al-qabd, maka pasti ada dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya tangan itu diletakkan di atas tangan kanan di atas tangan kiri ketika seorang berdiri dari ruku. Ketika tidak ada dalil, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, maka tidak bisa dikatakan disunahkan untuk al-qabd. Makanya beliau lebih memilih untuk al-irsal karena tidak ada dalil khusus. Dan tidak ada asar dari para sahabat yang menunjukkan bahwasanya salah seorang di antara mereka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan pendapat yang ketiga, at-takhyir. Ini pendapat dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah. Artinya seorang diberikan kebebasan untuk memilih. Boleh al-qabd, boleh al-irsal. Dan dalam masalah ini masalah ijtihadiyah. Artinya seorang tidak perlu terlalu keras dalam masalah seperti ini, karena ini masalah ijtihadiyah. Masing-masing memiliki dalil, masing-masing berpendapat dengan pendapatnya. Mana yang kita lihat lebih rajih, maka itu yang kita pilih, karena tidak ada dalil khusus di sini. Tidak ada dalil khusus dalam permasalahan ini. Wallahu taala a'lam. Ini yang berkaitan dengan wad'ul yadaini ba'da ruku', meletakkan tangan setelah ruku'. Dan semuanya sepakat, orang yang meletakkan tangannya di atas tangan kanan dan tangan kiri artinya al-qabd, salatnya sah. Orang yang tidak meletakkan tangan kanan dan tangan kiri, salatnya sah. Tidak bermasalahan dalam masalah ini. Dalam masalah sahnya salat, semua mengatakan sah salat. Hanya perbedaan mana yang disunahkan. Apakah yang disunahkan itu al-qabd ataukah yang disunahkan itu adalah al-irsal. Adapun sahnya salat, maka semua mengatakan sah salatnya. Karena hukum asal al-qabd dalam salat termasuk dalam sunnah. Dalam masalah sunnah. Bukan termasuk wajibatus salat, bukan termasuk dalam arkan as-salat. Sehingga seandainya ditinggalkan pun tidak mengapa. Tidak membatalkan salat orang tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian bab yang berikutnya as-sujud, bab tentang sujud. Dan sujud ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan as-sujud. Kata Syekh rahimahullah, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, kemudian beliau bergerak untuk sujud. Wa amara bidzalika al-musi' salatahu, dan beliau menyuruh orang yang salatnya buruk untuk melaksanakan sujud. Dan hadis al-musi' salat, orang yang salatnya buruk, ini hadis yang sangat penting. Dalam bab salat sering berulang hadis ini. Sering sekali berulang hadis ini. Makanya setiap yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini, setiap potongan hadis ini dijadikan dalil. Setiap potongan hadis ini dijadikan dalil. Makanya hadis ini sangat penting dan sering kali berulang. Kata Nabi SAW, "La tatimmu salatan li ahadin minan nas hatta yaqul sami Allahu liman hamida hatta yastawiya qa'iman thumma yaqul Allahu akbar thumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu." Kata Nabi SAW, tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian dia menegakkan punggungnya, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar, kemudian dia sujud hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai sendi-sendinya itu kembali pada posisinya. Artinya tumaknina lagi. Kalau kita perhatikan ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ruku', maka beliau menyebutkan hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai kembali sendi-sendi ketika ruku'. Begitu pula ketika berdiri, Nabi juga mengulangi kata ini. Begitu pula ketika sujud. Ini menunjukkan pentingnya tumaknina. Sampai Nabi SAW terus mengulangi kata ini. Maka seorang ketika salat hendaknya dia tumaknina. Wa kana idza arada an yasjuda kabbar wa yujafi yadayhi an janbayhi thumma yasjud wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajad. Dan Nabi SAW apabila beliau ingin sujud, maka beliau bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau menjauhkan antara tangannya dengan posisi badan yang samping. Artinya ketika beliau sujud SAW tidak mendekatkan tangannya, namun menjauhkannya.
Jadi disunahkan ketika seorang sujud menjauhkan al-adud, lengan atas. Nah, menjauhkan lengan jarang diketahui. Sebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Dalam riwayat lain beliau menambahkan satu, ketika bangun dari ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Ini disunahkan mengangkat tangan. Ini yang masyhur. Posisi seorang mengangkat tangan ketika sholat ada 4. Ini yang masyhur berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi. Taib. Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitab ini beliau menyebutkan ada takbir-takbir lain. Di antaranya yang pertama ketika seorang akan sujud. Jadi setelah i'tidal, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban barakan fi, kemudian mengangkat tangan lagi, Allahu akbar, kemudian sujud. Nah, mengangkat tangan di sini terjadi perselisihan. Syekh Albani menganggap ini termasuk sunnah yang dikerjakan terkadang, ahyanan. Disunahkan terkadang seorang mengangkat tangannya ketika mau sujud. Ini pendapat yang dipilih Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Pendapat yang lain, pendapat yang kedua mengatakan tidak disunahkan. Kenapa? Karena hadis Ibnu Umar tadi, ketika Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat tangan, beliau menyebutkan wa kana la yarfa'u yadayhi fi sujud. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangannya ketika akan sujud. Ibnu Umar menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangannya ketika sujud. Maka pendapat yang kedua mengatakan hadis Ibnu Umar ini jelas menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangannya ketika sujud. Dan hadis Ibnu Umar, hadis muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari segi sanadnya, dari segi ilmu hadis ini sangat kuat dari segi sanadnya. Taib. Ketika pendapat yang pertama, pendapat yang dipilih Syekh Albani rahimahullah, seorang disunahkan, beliau memiliki dalil, ada hadisnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ketika mau sujud. Nah, Syekh Albani rahimahullah menyebutkan bahwasanya hadis Ibnu Umar betul dan hadis yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya juga betul. Bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya, kata Syekh rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap salatnya atau di kebanyakan salatnya beliau tidak mengangkat tangan, sebagaimana disebut dalam hadis Ibnu Umar. Namun terkadang Nabi SAW atau pernah Nabi SAW mengangkat tangannya 1 atau 2 kali. Berdasarkan hadis Nabi SAW mengangkat tangannya ketika akan sujud. Ini yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah, menggabungkan antara 2 hadis. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan ulama-ulama lainnya, bahwasanya tidak disunahkan seorang mengangkat tangan ketika mau sujud. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua ini pendapat jumhur. Mereka berpendapat hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika akan sujud, hadisnya syadz. Dalam ilmu hadis ada yang dinamakan dengan hadis syadz. Hadis syadz itu hadis yang menyelisih hadis yang sahih. Hadis dia sahih, tapi dia menyelisih hadis yang lebih sahih. Maka yang lebih sahih yang diambil, yang tidak sahih dikatakan syadz. Nah, ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dia mengatakan hadis Ibnu Umar hadis muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dari segi sanadnya lebih kuat. Dalam hadis Ibnu Umar jelas beliau mengatakan Nabi SAW tidak mengangkat tangannya ketika akan sujud. Taib. Adapun hadis yang menyebutkan Nabi SAW mengangkat tangannya ketika akan sujud, maka ini hadis syadz, hadis yang dhaif, lemah, karena menyelisih hadis Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar rahimahullah radhiyallahu taala anhu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarh Mumti', beliau mengatakan Ibnu Umar merupakan salah seorang sahabat yang sangat teliti terhadap perbuatan Nabi SAW ketika sholat dan selain sholat, sangat mengikuti sunnah Nabi SAW. Ketika beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan Nabi SAW tidak mengangkat tangannya ketika akan sujud, ini bukan berarti beliau hanya melihat 1 kali. Artinya beliau sudah melihat banyak salat Nabi SAW sampai beliau mengatakan seperti itu. Artinya datang dengan kesimpulan seperti ini bukan melihat 1 atau 2 kali salat Nabi SAW, namun sudah
banyak kali melihat Nabi SAW salat dan tidak mengangkat tangan ketika akan sujud. Makanya kata Ibnu Umar, Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika akan sujud. Sehingga ini yang lebih sahih kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun Syekh Albani, beliau berpendapat bahwasanya seorang disunahkan untuk mengangkat tangannya ketika akan sujud berdasarkan hadis yang menyebutkan Nabi SAW mengangkat tangannya ketika akan sujud. Baik. Di antara hadis yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah, jadikan dalil ada hadis Malik ibn al-Huwairith, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hiyala udhunayhi fi ar-ruku'i was-sujud. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala. Kata Malik ibn al-Huwairith, Malik ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat tangannya sejajar dengan telinganya ketika mau ruku dan ketika mau sujud. Ini hadis yang pertama. Kemudian ada juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi ar-ruku'i was-sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ketika mau ruku dan ketika mau sujud. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kemudian ada juga hadis Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya setiap mau turun dan setiap akan bangun. Kulli khafdin wa raf'in itu maksudnya ketika mau turun, baik turun ketika ruku, atau turun ketika sujud, dan ketika bangun dari ruku, bangun dari sujud. Makanya Syekh Albani rahimahullah taala pada bab berikutnya beliau juga menyebutkan disunahkannya seorang mengangkat tangan terkadang ketika mau sujud, ketika bangun dari sujud. Ketika bangun dari sujud juga mengangkat tangan. Kemudian mau sujud lagi, mengangkat tangan lagi. Berdasarkan hadis ini, fi kulli khafdin wa raf'in. Namun jumhur mengatakan mengangkat tangan hanya pada 4 posisi. Pertama, ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ini yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Wallahu taala alam. Baik. Ini yang berkaitan dengan mengangkat tangan ketika akan sujud. Bab berikutnya al-khurur ila sujudi ala al-yadain. Turun ketika sujud atas 2 tangan. Dan dalam masalah sujud banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan sujud. Kata Syekh rahimahullah, wa kana yadha yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi wa kana ya'maru bidzalika fayaqul idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kata Syekh rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan sujud, beliau meletakkan tangannya dahulu sebelum lututnya. Ketika turun dari i'tidal ke sujud, Nabi SAW meletakkan tangannya dulu, baru lututnya. Ini yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan masalah ini juga masalah khilaf, masalah yang diperselisihkan oleh di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, ini pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mereka berpendapat bahwasanya seorang yang akan sujud mendahulukan lututnya dulu, baru tangannya. Ini pendapat pertama, pendapat jumhur. Pendapat jumhur Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Mereka berpendapat ketika orang mau sujud, dari i'tidal mau sujud, ketika turun, maka mendahulukan lutut terlebih dahulu, baru tangan. Ada pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullahu taala, kemudian ashabul hadis, ulama-ulama hadis, dan dipilih juga oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Mereka berpendapat mendahulukan tangan baru lutut. Mendahulukan tangan dulu baru lutut. Dan di sini khilafnya bukan masalah sah tidak sahnya salat, namun mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Apakah mendahulukan lutut atau mendahulukan tangan? Baik, kita mulai dari pendapat yang pertama, pendapat jumhur.
Mereka mengatakan seorang ketika mau sujud maka mendahulukan lutut, baru mendahulukan tangan. Alasannya mengapa? Alasannya hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Ketika seorang di antara kalian mau sujud, kata Nabi SAW, "Fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Janganlah ia sujud seperti, atau janganlah ia turun ke sujud seperti turunnya unta ketika mau duduk. Yabruk itu maksudnya unta ketika dia berdiri, kemudian dia turun untuk duduk. Ini namanya al-buruk. Dalam bahasa Arab bukan yabruk. Artinya dia berdiri kemudian duduk. Nah, Nabi SAW melarang kita turun dari i'tidal ke sujud, jangan turun seperti turunnya unta. Nah, di sini perselisihan. Bagaimana turunnya unta? Pendapat yang pertama mengatakan unta ketika dia turun, ketika turun untuk duduk, itu mendahulukan tangannya. Mendahulukan tangannya dulu baru lututnya. Makanya kita disuruh menyelisihi unta. Makanya kita dahulukan lutut, baru tangan. Ini pendapat jumhur. Jumhur mengatakan unta itu kalau turun, tangannya dulu, baru lututnya. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk turun seperti turunnya unta. Makanya kita kalau turun, lututnya dulu, baru tangannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah, mereka berpendapat dengan hadis yang sama, hadis Abu Hurairah. Mereka mengatakan larangan di sini, Nabi SAW melarang kita untuk turun seperti turunnya unta. Unta itu kalau turun, lututnya dulu, baru tangannya. Makanya kita menyelisihi, tangan kita duluan baru lututnya. Karena kata Syekh Albani, begitu pula kata Imam Malik rahimahullah, unta itu posisi lututnya di tangannya. Lutut unta itu di tangannya, berbeda dengan manusia. Dan itu semua, setiap hewan yang memiliki 4 kaki, posisi lutut mereka itu di tangannya. Kalau manusia, lututnya di kakinya. Tapi kalau hewan, itu lututnya di tangannya. Dan kalau kita lihat, kalau ada yang pernah melihat unta kalau duduk itu, lututnya dulu dijatuhkan yang depan, baru yang belakang. Nah, ketika dia menjatuhkan yang depan, perhatikan lututnya dulu. Lututnya dulu. Makanya mereka mengatakan pendapat yang kedua, unta itu lututnya dulu yang jatuh. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk turun seperti turunnya unta. Artinya jangan lututnya dulu, tapi tangan duluan, kemudian baru lutut. Ini dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan dalam hadis Abu Hurairah tadi, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Dalam hadis Abu Hurairah, di akhir hadisnya Nabi mengatakan hendaknya kalian meletakkan tangan kalian sebelum lutut kalian. Kata Syekh Albani rahimahullah, hadisnya sahih. Memang hadisnya sahih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim termasuk yang memilih pendapat yang pertama, bahwasanya seorang mendahulukan lututnya baru tangannya. Kata Ibnu Qayyim ini terbalik. Hadis tadi falyadha yadayhi qabla rukbatayhi, ini terbalik. Yang betul falyadha rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan lututnya sebelum tangannya. Namun Syekh Albani mengatakan tidak terbalik. Hadisnya betul seperti itu. Hendaknya seorang meletakkan tangan dulu baru lututnya. Ini terjadi perselisihan masalah meletakkan tangan dahulu atau meletakkan lutut terlebih dahulu. Baik. Dan yang lebih kuat, wallahu taala alam, kalau ana pribadi lebih milih yang pendapat yang kedua, meletakkan tangan dahulu kemudian baru lututnya. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kana yaqul innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajh fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadha yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma. Kata Nabi SAW, sungguhnya tangan itu sujud seperti sujudnya wajah. Maka apabila kalian meletakkan wajah kalian, maka letakkan pula tangan kalian. Dan apabila kalian mengangkat wajah kalian, maka angkat pula tangan kalian. Wa kana ya'tamidu ala kaffayhi wa yabsatuhuma wa yadhammu asabi'ahuma wa yuwajjihuha qibala al-qiblah.
Dan Nabi SAW ketika sujud beliau bertumpu pada telapak tangannya. Ketika beliau sujud, beliau bertumpu pada telapak tangannya. Kemudian beliau membentangkan telapak tangannya, mengumpulkan jari jemarinya, menghadapkan jari jemarinya ke kiblat. Ini sifat sujud. Jadi tangan diletakkan, kemudian dibentangkan, tidak dikumpulkan. Kemudian jari jemari juga dikumpulkan, tidak dilebarkan. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Ini posisi jari jemari ketika sujud. Taib. Dan sujud itu harus di atas 7 anggota badan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Al-jabha, yang pertama dahi. Wa asyara biyadihi ilal anf. Dan Nabi SAW memberi isyarat kepada hidung. Artinya hidung sama seperti dahi, harus menempel ketika sujud. Wal yadaini, kedua tangan. Warukbataini, 2 lutut. Wa atrafil qadamaini, dan kedua kaki. Ini kita diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama dahi, termasuk di dalamnya hidung, kemudian 2 tangan, kemudian 2 lutut, kemudian 2 kaki. Ini ketika seorang sujud harus meletakkan 7-7-nya. Kalau ada yang tidak diletakkan 1, kakinya diangkat misalnya, atau tangannya diangkat, maka sujudnya tidak sah. Harus sujud di atas 7 anggota badan. Dan di akhir hadisnya Nabi mengatakan wala nakfita thiyaba wasya'r. Dan janganlah kita menggulung baju dan mengikat rambut. Ini juga penting. Ketika seorang sholat, jangan digulung bajunya. Terkadang sebagian orang ketika sholat itu posisi bajunya dilingkis ya. Posisi bajunya dilingkis. Ini tidak boleh. Nabi mengatakan wala nakfita thiyaba wasya'ra. Janganlah kalian menggulung baju dan jangan mengikat rambut. Bagi laki-laki nih, jangan diikat rambutnya. Sebagian orang ketika sholat rambutnya dikuncit ke belakang. Ini tidak diperbolehkan. Kata Nabi SAW, innama mathalu hadha, perumpamaan orang yang menguncit rambutnya di belakang itu seperti maktuf, kata Nabi SAW, seperti orang yang terikat tangannya. Orang yang menguncit rambutnya di belakang itu ketika sholat, maka seperti orang yang terikat tangannya. Bahkan Nabi mengatakan kakifli syaitan, ini tempat duduknya syaitan. Atau menggulung bajunya, baik lengan yang atas, baju yang bagian atas, atau celananya. Dua-duanya tidak boleh. Ketika seorang sholat, maka hendaknya ketika bajunya masih digulung, dibuka gulungannya. Begitu terkadang sejajar dengan pundak, terkadang sejajar dengan telinga, dan dalam riwayat yang lain sejajar dengan jabha, dahi. Jadi boleh 3 posisi ini. Posisi tangan, boleh posisi tangannya sejajar dengan pundak, boleh sejajar dengan telinga atau dengan dahi. 3-tiganya diperbolehkan. Dan kalau kita lihat masalah salat secara umum, keterangannya sangat jelas. Bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi mata, bagaimana posisi kepala, semuanya ada. Posisi punggung, posisi ujung kaki, jari jemari kaki, jari jemari tangan, semuanya ada. Makanya hendaknya kita mempraktekkan apa yang kita pelajari. Tidak sembarangan ketika sholat. Tidak sembarangan ketika sholat. Taib. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard. Dan Nabi SAW ketika sujud, beliau meletakkan dahinya dan hidungnya di lantai. Jadi harus diletakkan dua-duanya, dahi dan hidung. Jangan dahinya saja, hidungnya diangkat. Namun harus dua-duanya, dahinya dan hidungnya. Wa yumakkinahu. Yumakkin ini betul-betul sujud, maksudnya betul-betul ditekan hidung dan dahinya, betul-betul menempel, artinya betul-betul menempel. Makanya kata para ulama sebagian mengatakan kalau seandainya seorang sujud di atas karpet misalnya atau sejadah yang tebal, agak lebih ditekan kepalanya dan hidungnya. Baik. Kemudian
wa qala li musii salatihi idza sajadta famakkin li sujudik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, apabila engkau sujud, maka famakkin li sujudika. Betul-betul sujud. Letakkan betul-betul anggota badanmu ketika sujud, dahinya, hidungnya dan seterusnya. Wa fi riwayatin idza anta sajadta fa amkanta wajhaka wa yadayka hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdi'ihi. Kata Nabi SAW, ketika engkau sujud, maka letakkan dahimu dan tanganmu, wajahmu dan tanganmu, sampai semua tulang-tulang itu kembali ke tempatnya. Diulangi lagi kata-kata ini. Artinya tumaknina ketika sujud. Jangan baru dahinya menempel sudah mengangkat kepalanya. Sujud betul. Sujud terlebih dahulu, dikembalikan semua posisi-posisi tulangnya, diletakkan semua anggota badannya, baru membaca zikir ketika sujud, baru mengangkat kepala. Ini yang berkaitan dengan sujud. Wa kana yaqul la salata liman la yusiba anfuhu minal ard ma yusibul jamin. Tidak sah salat orang yang hidungnya tidak diletakkan ke tempat sujud sebagaimana ia meletakkan dahinya. Tidak sah, kata Nabi SAW, la salat, tidak sah salatnya orang yang tidak meletakkan hidungnya di tanah sebagaimana ia meletakkan dahinya. Ini menunjukkan pentingnya seorang meletakkan hidungnya ketika dia sujud sebagaimana ia meletakkan dahinya. Wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atrafa qadamayhi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga meletakkan lututnya dan meletakkan hujung-hujung kakinya. Wa atrafa qadamayhi, meletakkan ujung-ujung kakinya. Wa yastaqbil bisuduri qadamayhi wa bi atrafi asabi'ihima al-qiblah. Dan beliau menghadapkan punggung sudur qadam, bagian yang depan, bukan bagian yang dalam. Bagian depan dari kaki ini dihadapkan ke kiblat. Jadi posisi kaki ketika seorang sujud itu, posisi jemari menghadap ke kiblat, posisi depan kaki juga menghadap ke kiblat. Jadi bukan diletakkan seperti ini. Terkadang orang salat posisi kakinya, jari jemarinya membelakangi kiblat, kemudian posisi kaki yang depan ini ke tanah, menghadap ke tanah. Ini kurang tepat. Yang betul posisi jari jemari menghadap kiblat, kemudian posisi kaki yang depan juga menghadap ke kiblat. Ini posisi yang benar. Wa yarussu aqibaihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga merapatkan kedua tumitnya. Jadi tidak dibentangkan. Karena sebagian orang ketika sujud posisi lutut, posisi tumit yang satu dengan tumit yang lain ini berjauhan. Padahal sebagaimana disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat itu beliau merapatkan antara tumit yang satu dengan tumit yang lain itu dirapatkan. Makanya ketika salat hendaknya dirapatkan, tidak dibiarkan berjauhan, namun dirapatkan antara tumit yang satu dengan tumit yang lain. Wa yansabbu rijlaihi, kemudian beliau menegakkan kakinya. Kakinya ditegakkan, tidak ditidurkan. Wa amara bihi wa kana yaftahu asabi'ahuma fahadhihi sab'atu a'dha kana sallallahu alaihi wasallam yasudu 'alaiha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga melunakkan jari jemarinya supaya bisa dihadapkan ke kiblat. Tidak diletakkan seperti ini, namun dihadapkan ke kiblat, ditekuk dihadapkan ke kiblat. Maka kata Syekh rahimahullah, ini adalah 7 anggota badan yang kita disuruh untuk sujud di atasnya. Al-kaffan, 2 telapak tangan, kemudian rukbatan, 2 lutut, wal qadaman, 2 kaki, wal jabha, dahi, wal anf, dan hidung. Ini 7 anggota badan yang kita diperintahkan untuk sujud di atasnya. Baik, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih banyak tentang sujud. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada pertanyaan? Fadhal. Posisi tangan samping, bukan di bawah.
samping. Karena nanti kita sebutkan pertemuan berikutnya insyaallah, Nabi SAW ketika sujud itu beliau menjauhkan antara pundak, lengan yang atas dengan bagian tubuh bagian kiri, lengan atas bagian kanan dengan bagian tubuh bagian kanan. Nah, ketika dijauhkan pasti ini ikut ke samping. Oh, waktu takbir ketika mau apa ini? Taib. Wallahu ta'ala alam, ana belum menemukan dalil yang menunjukkan apakah di depan ataukah di samping. Yang ada hanya Nabi SAW mengangkat tangan sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan telinganya. Adapun posisinya di depan beliau atau di samping beliau, maka ana belum menemukan dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Jari jemari semuanya ditekuk untuk menghadap ke kiblat. Ini semampunya. Kadang ada orang yang mungkin karena badannya gemuk misalnya susah untuk ditekuk kakinya. Maka ini sebisa mungkin untuk ditekuk jari jemarinya dihadapkan ke kiblat. Dirapatkan kakinya kemudian ditekuk menghadap ke kiblat. Adapun posisi mata ketika sujud tidak ada dalil yang menunjukkan apakah dibuka ataukah ditutup. Wallahu ta'ala alam, ana belum menemukan dalil yang menunjukkan posisi mata ketika sujud, apakah dibuka, apakah ditutup. Wallahu ta'ala alam. Baik. Di dalam baju. Oh. Iya, paham ana. Supaya tidak kelihatan ya. Kalau bisa tidak usah dilipat kalau bisa. Tapi kalau memang terlalu panjang di dalam baju, kalau dalam baju masih tidak seperti di luar baju. Artinya ketika seorang memakai celana, memang celana itu yang dipakai ketika sholat, bukan ada baju dobelnya lagi. Kemudian dilipat, ini yang tidak boleh. Misalnya orang pakai celana panjang ketika dia sholat, kemudian dilipat. Sebagian orang melipat celananya ketika mau sholat. Ini yang umumnya terjadi. Dan ini dibahas oleh para ulama. Ketika seorang itu bajunya musbil, melebihi mata kaki, kemudian dia akan sholat, maka kebiasaan orang-orang tersebut dilipat. Maka di sini ada dua larangan. Larangan pertama, larangan melipat baju. Larangan kedua, larangan isbal. Yang lebih berat itu larangan isbal. Karena Nabi mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang lebih dari dua mata kaki maka di neraka. Ini berat. Adapun larangan melipat, Nabi hanya mengatakan wala nakfita thiyaba wa syar, jangan dilipat bajunya. Jadi dari segi larangan yang pertama lebih kuat. Karena Nabi menyebutkan neraka. Adapun larangan yang kedua, Nabi hanya melarang untuk dilipat. Sehingga kata para ulama, kalau bertabrakan antara dua larangan ini, maka dipilih larangan yang lebih ringan. Artinya dilipat. Larangan yang lebih ringan. Namun duanya tetap dilarang. Jadi sebaiknya orang ketika mau sholat dan di luar sholat, jangan menggunakan celana yang musbil. Adapun kalau di dalam baju, maka ini insya Allah tidak mengapa. Walaupun afdalnya menggunakan dalaman yang tidak sampai terlalu panjang. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau di luar baju, di dalam baju masih lebih ringan. Tidak seperti yang di luar baju. Difahami insyaallah. Baik. Baik. Posisi sujud. Ini apa yang ini ke dalam dengan top. Jadi untuk yang gimana? Tapi yang lain namanya al-hawail atau sesuatu yang menghalangi ketika sujud itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama
sesuatu yang menghalangi dari anggota badan. Seperti seorang sholat kemudian tangannya ditaruh di dahinya, artinya yang menghalangi dahinya itu tangannya sendiri, maka ini haram, tidak boleh. Karena ketika dia sujud di atas tangannya, maka dahinya tidak menempel ke tanah. Ini jelas, ini yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang menghalangi seorang dari sujud tetapi tidak atau bukan anggota badannya. Nah, bukan anggota badan ini terbagi lagi menjadi dua. Ada sesuatu yang menempel, ada sesuatu yang tidak menempel. Menempel itu maksudnya apa? Baju itu menempel di badan kita. Kopiah menempel kepala kita. Atau misalnya shimak sorban, ini menempel tapi bukan dari anggota badan. Nah, menempel bukan dari anggota badan, kalau seandainya seorang sujud, maka hendaknya tidak sujud di atas baju tadi, di atas kopiah tadi, kecuali ada kebutuhan. Hukum asalnya makruh. Namun kalau ada kebutuhan maka tidak mengapa. Karena sebut dalam hadis Anas, dahulu para sahabat ketika panasnya sangat, maka mereka membentangkan baju mereka, sujud di atas bajunya sendiri. Nah, hadis Anas tadi dijadikan dalil, artinya kalau tidak ada kebutuhan, tidak panas sekali, maka tidak dibentangkan bajunya. Begitu pula dengan kopiah dan seterusnya. Makanya kalau seorang sujud kemudian ada menggunakan sorban atau menggunakan baju, jangan menutupi dahinya. Adapun kopiah, kalau misalnya kopiahnya itu separuh dahinya sebagian menempel, sebagiannya lagi tidak menempel, artinya sebagian lagi tertutup oleh kopiah, salatnya sah. Maksudnya sujudnya betul, benar. Karena dahinya tidak menempel, tapi sebagian besar menempel. Cuman ada yang tertutup oleh kopiah. Biasanya kan seperti itu. Kopiahnya hanya sedikit yang menutupi dahinya, kebanyakannya terbuka. Maka sujudnya sah, dahinya menempel. Cuman sebagian orang mengatakan lebih utama untuk dibuka, artinya kopiahnya tidak terlalu turun. Sampai setengah seperti ini. Namun agak diangkat sehingga ketika dia sujud, dahinya bisa menempel semuanya. Ini yang lebih utama. Namun kalau dia menggunakan kopiah kemudian ada bagian dahinya yang tertutup, kemudian dia sujudnya tetap sah. Dahinya tetap menempel, dianggap menempel karena sebagian besar menempel. Maka tidak mengapa. Namun yang lebih utama dahinya itu dibuka, tidak ditutup dengan kopiah semuanya. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang dipakai atau bukan menggunakan anggota badan namun tidak menempel, seperti sejadah misalnya atau karpet. Ini kita sujud di atasnya tapi dia tidak menempel di badan kita, maka ini tidak mengapa. Yang ketiga ini tidak mengapa. Jadi yang pertama tidak boleh, yaitu anggota badan, tangan dan seterusnya. Yang kedua, menempel tapi bukan dari anggota badan, seperti baju atau kopiah atau sorban dan seterusnya. Ini kalau kita sujud di atasnya bukan karena kebutuhan, maka hukumnya makruh. Kalau ada kebutuhan maka tidak mengapa. Adapun yang ketiga, bukan dari anggota badan dan tidak menempel, maka ini tidak mengapa. Kita sujud di atasnya. Wallahu taala alam. Baik. Terakhir. Maksudnya kebetulan itu Ustaz ya, kalau ini menempel bisa hitam, jadi itu menghindari sebenarnya. Kok bisa hitam? Kebutuhan ini maksud sini kebutuhan seperti misalnya tempat sujudnya itu bebatuan yang tajam atau tempat sujudnya itu sesuatu yang sangat panas. Ini yang maksud dengan kebutuhan, artinya tidak bisa diletakkan langsung karena bisa melukai kepalanya ketika dia sujud di atasnya. Ini yang maksud dengan kebutuhan di sini. Baik, terakhir. Biasanya orang lagi dinas atau orang yang di kampung kan pada waktu sholat bajunya kan tidak ada sabuk itu. Ada sabuk. Ya, dimasukkan ke dalam itu. Atau orang lagi sholat sarungnya itu nempel di atas bajunya. Gimana? Sebaiknya dikeluarkan.
Maksudnya bajunya ini yang di dalam ini keluarkan di luar. Sebaiknya dikeluarkan di luar. Namun apakah itu termasuk melipat? Kayaknya itu bukan termasuk melipat. Kan bajunya tidak dilipat, cuma dimasukkan. Cuman yang lebih utama akan dikeluarkan bajunya. Jangan dimasukkan ke dalam baju ketika seorang itu mau sholat. Ketika dimasukkan ke dalam sarungnya mau sholat, hendaknya dikeluarkan baju luarnya ini dikeluarkan dari dalam sarungnya. Baik, Allah taala alam. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.